Bilangan pasal 34. Batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Ayat 3, "Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung Laut Asin di sebelah timur." Ayat 4, "Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hasar Adar dan terus ke Asmon." Ayat 5, "Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut." Ayat 6, "Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya itulah batas baratmu." Ayat 7, "Inilah batas utaramu, mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor." Ayat 8, "Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat, lalu batas itu mencapai Sedat." Ayat 9, "Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hasar Enan, itulah batas utaramu." Ayat 10, "Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hasar Enan ke Sefam." Ayat 11, "Dari Sefam, batas itu turun ke Riblah di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur." Ayat 12, "Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling." Mengenai pembagian tanah Kanaan. Ayat 13, Musa memerintahkan kepada orang Israel, "Itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu." Ayat 14, "Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya, juga suku Manase yang setengah itu telah menerimanya." Ayat 15, "2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur." Ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 17, "Inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka: Imam Eliezer dan Yosua bin Nun." Ayat 18, "Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka." Ayat 19, "Inilah nama orang-orang itu: dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune." Ayat 20, "Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud." Ayat 21, "Dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon." Ayat 22, "Dari suku Bani Dan, seorang pemimpin, Buki bin Yokli." Ayat 23, "Dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manase, seorang pemimpin, Haniel bin Efod." Ayat 24, "Dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan." Ayat 25, "Dari suku Bani Zebulon, seorang pemimpin, Elisafan bin Parnah." Ayat 26, "Dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin, Paltiel bin Azan." Ayat 27, "Dari suku Bani Asyer, seorang pemimpin, Ahihud bin Selomi." Ayat 28, "Dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin, Pedael bin Amihud." Ayat 29, "Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan."
Bilangan pasal 35, kota-kota orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Ayat 3. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Ayat 4. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Ayat 5. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Ayat 6. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Ayat 7. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Ayat 8. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Kota-kota perlindungan. Ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Ayat 11. Maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Ayat 12. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Ayat 13. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. Ayat 14. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ayat 15. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Ayat 16. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Ayat 17. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Ayat 18. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Ayat 19. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Ayat 20.
Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati. Ayat 21. Atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Ayat 22. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, ayat 23, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya. Ayat 24. Maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Ayat 25. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Ayat 26. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, ayat 27, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Ayat 28. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Ayat 29. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Ayat 30. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi, tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Ayat 31. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Ayat 32. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Ayat 33. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Ayat 34. Maka janganlah menajiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Bilangan 36. Syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manase, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Ayat 2. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku
untuk memberikan milik pusaka Selafehat saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Ayat 3. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Ayat 4. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Ayat 5. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan, perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Ayat 6. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Selafehat, bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Ayat 7. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Ayat 8. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Ayat 9. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Ayat 10. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Selafehat. Ayat 11. Maka Mahla, Tirsa, Hogla, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Selafehat, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Ayat 12. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manase bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Ayat 13. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko.